Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Nuim? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mantap. Bagaimana cuaca Melbourne, panaskah atau apa yang terjadi? Sudah rame ya? Gimana Bang Nuim? Dingin, Hmm. dingin, Oh. maksimum 18 derajat. Tapi nanti hari Kamis, insya Allah 40 derajat. Aduh, setengah mati. Bisa begitu. Tapi sekarang ini 18 derajat ya. Ya, luar biasa bagaimana ini Pak Presiden kemarin di Mesir ya. Katanya Presiden Turki jalan, tapi pastilah Bang Noem tahu ini kisah di balik kisah ini ya. Belum lagi kisah dunia lainnya. Nampaknya Suriah sudah memberikan ancang-ancang, itu dia punya undian untuk menangkap sang pemimpin sudah dicabut. Nah, kalau di sini yang 8 miliar belum dicabut Bang Nuim. Itu cerita undian mencari orang ya. Juga tentang pergerakan Moskwa terhadap Ukraina ini luar biasa. Proksi ini terjadi sangat-sangat masif. Sementara di Gaza terabaikan. Innalillah, luar biasa sampai hari ini bertaburan syahid yang tidak bisa diambil pula jenazahnya di tengah Gaza Utara. Apa yang Bang Nuim lihat dari percaturan akhir-akhir ini? Silakan Bang Nuim, mungkin bisa ada lagi satu psikiater yang nampaknya entah sakit jiwa. Ini Taleb Abdul Rahman di Jerman, nyeruduk lagi itu. Mayan juga yang itu hampir 200 orang terluka di sana. Apa Bang Nuim lihat kejadian-kejadian di akhir tahun ini? Tafadhal Bang Nuim. Ini menarik yang di Jerman ini, di Magdeburg ini menarik ya, Taleb Abdul Muhsin. Dia seorang psikiater ya, ahli ilmu jiwa, tapi dia barangkali perlu juga berhubungan dengan seorang ahli ilmu jiwa karena dia adalah seorang ateis ya. Jadi dia seorang yang sangat benci terhadap Islam. Dikatakan dia itu Islamofobik, itu tidak segan-segan. Cuma tidak digembar-gemborkan. Mereka lebih suka mengatakan Arab Saudi. Jadi biasanya kalau Arab Saudi itu diasosiasikan pertama dengan Islam, kedua dengan tidak adanya hak asasi manusia di sana dan penindasan terhadap perempuan dan lain sebagainya. Tidak disebutkan bahwa yang namanya Talib Abdul Muhsin ini adalah orang yang sangat benci terhadap bukan saja Arab Saudi, tetapi juga terhadap Islam. Ya. Jadi dia itu ingin agar orang di Arab Saudi yang tidak percaya kepada agama Islam, kalau bisa keluar dan bisa barangkali bergabung dengan dirinya di Jerman. Padahal kabarnya pihak intelijen Arab Saudi sudah memperingatkan Jerman tentang orang ini berbahaya karena sikapnya yang anti-Islam dan lain sebagainya. Jadi barangkali dia mengasosiasikan Natal dengan agama itu sesuatu yang dia tidak sukai, maka dia melakukan serangan itu. Tapi dia bukan seorang Muslim, dia jelas-jelas seorang yang Islamofobik, jadi yang punya fobia terhadap Islam, dan dia adalah seorang ateis. Itu sudah dipastikan, tidak bisa dipungkiri. Menarik juga adalah serangan yang dilakukan Ukraina itu terhadap ya tempat yang begitu jauh ya, 1000 kilometer dari Ukraina, melepaskan drone, yaitu pesawat-pesawat tanpa awak dan tidak bisa dicegat. Ini menimbulkan pertanyaan yang sangat luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi di zaman modern seperti ini, mengingat Rusia itu bukan kepalang tanggung persenjataannya. Ya, Israel sendiri juga kita tahu tidak kepalang tanggung persenjataannya, tapi dari waktu ke waktu drone bisa juga masuk dan lolos ya dari cegatan apa yang disebutkan sebagai di Iron Dome atau kubah besi, kubah baja yang ada di Israel itu, dan bisa menimbulkan tidak kematian tetapi kecelakaan dan kerusakan. Dan ini menarik juga bahwa ternyata rupanya Amerika melakukan serangan terhadap Houthi di Yaman, dan tiba-tiba sebuah pesawatnya jatuh. Jadi dipikir bahwa ditembak Houthi, bukan. Amerika bilang kami salah tembak, kami tembak pesawat kami sendiri. Tapi kedua orang pilotnya selamat, ya, satu hanya menderita luka ringan. Jadi Amerika ini juga ya melakukan hal-hal yang dikatakannya adalah untuk mengawasi dan mengamankan pelayaran internasional yang belakangan ini banyak diganggu katanya oleh Houthi di Laut Merah dan lain sebagainya. Tetapi itu bukan merupakan alasan nomor satu. Alasan nomor satu, bagaimana untuk bisa membantu agar Israel bisa terselamatkan. Karena beberapa tulisan dalam koran di Tel Aviv ya, koran Haaretz, yang sangat beroposisi terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang mengatakan
ada satu tulisan yang mengatakan bahwa kekejaman atau juga bisa kejahatan perang yang terjadi di Gaza itu bukan hanya Israel, tetapi juga Amerika ikut terlibat, dan dua-duanya ini bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi. Karena ini Haaretz ini berani sekali mengungkapkan bagaimana dia mengungkapkan seorang ibu dengan anaknya ditembak oleh tentara Israel, bagaimana orang dilindas dengan tank oleh Israel. Jadi Haaretz ini berani sekali mengungkapkan banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Israel di Gaza, dan ini juga menimbulkan suatu kegemparan bahkan di kalangan Vatikan misalnya, karena Paus sudah mengatakan ini bukan lagi peperangan, ini kalau perang itu kan ya kalau kita tahu Bung Ihsan, perang itu kan antara dua lawan, macam katakanlah tanding silat kan ada dua lawan, ini kan tidak, ini kan melawan dengan atau menghancurkan. Orang Medan juga menyebutkan ini seperti seakan-akan menyungkil selumbar dengan alu. Alu itu untuk numbuk padi kan gede. Selumbar itu kan kecil. Nah, disungkil dengan alu. Atau kata orang, ya kalau guyonan di Medan, ya macam timun ditimpa durian. Ini yang terjadi. Duriannya adalah Israel, timunnya adalah Gaza. Dan ini masalahnya begini. Masalahnya sekarang, banyak orang meminta kenapa sampai sekarang belum dijelaskan oleh pemerintah Israel bagaimana Hamas bisa melakukan serangan tanggal 7 Oktober tahun 23. Sekarang Menteri Pertahanan Israel memberi waktu kepada jenderal yang ditugasi untuk membongkar kasus ini sampai akhir bulan Januari. Untuk memberitahukan bagaimana ini bisa terjadi, karena adanya dugaan bahwa mungkin ini suatu rekayasa untuk memberikan dalih kepada Netanyahu untuk melakukan apa yang sekarang telah dilakukannya sejak tahun lalu. Sudah berapa banyak yang tewas, 45.000 lebih yang tewas, kebanyakan anak-anak, dan sekarang ini rupanya kejadian-kejadian kadang-kadang orang yang dalam keadaan betul-betul sangat mengenaskan, yaitu ketika mereka antri untuk mengambil makanan dalam keadaan uzur dalam arti bukan umur tetapi kekuatan, tiba-tiba ditabrak oleh lain. Jadi banyak yang tewas karena mereka tidak lagi kuat untuk menghindar ketika ada orang berebutan makanan dan lain sebagainya. Jadi kekejaman seperti ini celakanya telah menjadi suatu normalisasi, seakan-akan ini hanya hal biasa. Karena Israel, kalau Amerika mengatakan ini kan bagian dari bela diri Israel. Ini bagian dari bela diri Israel terus-menerus. Karena Israel sekarang melakukan serangan terhadap Suriah misalnya. Mereka terus-menerus masuk ke istilahnya itu daerah tidak bertuan yang sebelumnya dijaga oleh pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan tidak ada yang bisa berbuat suatu apapun. Semakin meluas di tepi barat begitu kian banyak, sudah berapa? 16.000 orang Palestina yang berada dalam tahanan Israel, dan tidak ada yang mampu untuk berbuat suatu apapun. 50.000 orang, dan jenazahnya tidak bisa diambil oleh para petugas pengurus jenazah pula di utara Gaza ini. Luar biasa perjuangan Gaza di Palestina ini. Bang Nuim, tapi apa yang terjadi ketika Prabowo Subianto speak up di Mesir? Ini gimana Bang? Itu teknik atau apa memang Turki kan ini macam main di 5 kaki gitu? Ada apa ini dibalik dengungan Turki sebagai penerus khalifah? Nampaknya memang susah untuk bersatu umat ini. Gimana Bang Nuim? Ya, bukan karena, tapi ini dikatakan itu tidak ada, jangan katanya diberikan tafsiran-tafsiran yang tidak menentu, karena ini bukan hal yang luar biasa. Ini biasa terjadi di dalam konferensi internasional ketika seorang kepala pemerintahan yang ikut hadir itu punya barangkali gawe, dia jadi punya urusan lain, dia meninggalkan, dia pasti akan mengetahui apa yang telah diucapkan oleh Prabowo. Paling tidak titik-titik pentingnya tentu akan dicatat oleh delegasinya dan kemudian akan diteruskan kepada Adwan, ya. Karena dia juga punya urusan dengan janji dengan orang lain biasa kan, biar misalnya konferensi G20 di Bali dan sebagainya, di tengah-tengah itu ada pembicaraan-pembicaraan yang tidak bisa dilakukan di lain waktu karena
macam-macam komitmen yang ini dilakukan. Jadi baik dari pihak Indonesia sendiri pun kabarnya sudah mengatakan jangan diberikan penafsiran-penafsiran yang berlebihan. Ini tidak ada yang aneh dalam hal ini dalam sesuatu konferensi internasional. Mungkin ya ada sementara di kalangan kita yang terlalu peka. Kita ingat Bung Ihsan ketika Prabowo bicara dengan kalau tidak salah waktu itu Donald Trump dan dia mengatakan itu seakan-akan dia merendahkan diri. Tidak juga itu perkataan sir itu belum tentu berarti yang mengucapkannya itu merasa rendah diri, tidak demikian. Jadi kita juga harus hati-hati karena kita sudah begitu terbiasa dengan Mas Gibran, terbiasa dengan Mas Bobi, terbiasa dengan Mas Kaisang. Nah ini sekali-sekali cobalah perak Bobi itu, perak Kaisang dengan Mas terus-terusan. Nah ini kita kan melihat, jadi kan aneh. Kenapa tidak bilang saudara saja seperti yang dilakukan oleh seorang misalnya Allahyarhamu Syafruddin Perwira Negara waktu Soeharto begitu berkuasa dia mengatakan saudara Soeharto, dia tidak mau bilang Mas Soeharto atau Pak Soeharto. Bahkan kalau saya bicara dengan waktu itu almarhum Hugeng dianggap sebagai inilah pengejawentahan polisi yang paling jujur yang pernah ada katanya di Indonesia. Dia itu kalau bicara saya ingat itu kalau di rumahnya di jalan di Penegoro kalau tidak salah diundang ke sana itu ya dia tidak mau bilang Soeharto tapi tahu kan saudara tahu si Harto itu si Harto jadi bukan Soeharto, si Polan. Jadi kadang-kadang kita mungkin bisa salah tafsir sedikit karena ya tahu ya mungkin kadang-kadang ini pembalasan karena pernah katanya kan Prabowo itu pernah berenang katanya di kolam renang Cikini atau bagaimana, kemudian dilihat ada lumut lalu dibersihkan lumutnya, di situ ada tulisan dalam bahasa Belanda anjing dan bumi putra atau pribumi tidak dibolehkan dan sebagainya. Jadi perasaan rendah diri ini kadang-kadang juga menimbulkan barangkali reaksi yang sangat berlebihan. Jadi saya pikir tidak perlulah yang seperti itu. Bang Nuim cerita tentang Hugeng ini jadi nyenggol urusan polisi nih. Saya jadi bingung nih. Sampai ada istilah parcok katanya kemarin itu. Tah gimana itu timbul itu ya. Ada orang kiai di Madura pas begitu datang ini rombongan satu ke kandidat ini sebenarnya parcoknya kemana kata. Waduh kok jadi ke sana gitu. Lantas ada lagi berita-berita yang luar biasa. Polisi tembak polisi, istri polisi bakar polisi, polisi tembak pelajar. Terakhir nih ada beberapa evaluasi terhadap polisi yang bunuh diri mulai dari pakai pistol, sianida dan berbagai kisah. Apa yang terjadi ini di negeri hamba ini Bang Nuim tentang saudara kita yang masih banyak yang baik saya tahu, tapi kan oknum ini kan rusak susu sebelanga gara-gara nilas titik gitu. Cemana atau titik nilas sudah banyak. Cemana Bang Nuim? Silakan. Ini dia kan parcok jadi partai coklat karena payah untuk dibantah memang terjadi. Demikian dikerahkan terutama di Jawa Tengah ya ketika makanya PDIP ini sangat marah sebenarnya, sangat merasa gusar sekali karena apa yang terjadi karena ada penggerahan partai coklat ini adalah seragam dari polisi. Tapi ini kan bukan hal baru di zaman Soeharto dulu kan ada ijo royo-royo, itu yang dikatakan Islamnya ijo royo-royo, tentara yang punya simpati terhadap Muslim dan lain atau Islam dan lain sebagainya. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak mengherankan karena bahkan di Australia pun banyak polisi yang kemudian meninggalkan jabatan karena terlalu stres. Bekerja sebagai seorang untuk melakukan penegakan hukum dan menjaga keamanan agar semuanya aman dan terkendali itu banyak menimbulkan gangguan atau stres karena mereka harus kadang-kadang berhubungan dengan seorang suami yang mukul istri dan lain sebagainya. Ini seperti dikatakan tembak menembak bakar. Semua ini menimbulkan stres. Stres karena melihat mayat, melihat lain sebagainya. Ini betul-betul sangat memberikan stres. Jadi banyak di antara mereka, tapi tidak sampai melampiaskannya kepada misalnya masyarakat. Cuma mereka ya tidak bisa menerima ini dan mereka meninggalkan
kedudukan, meninggalkan jabatan. Karena terjadi, kita lihat di Indonesia ini kadang-kadang polisi nembak polisi ya. Kita lihatlah Sambo ini kan dia memberikan contoh. Sambo barangkali telah memberikan contoh bahwa ya bisa saja dia menembak bawahannya. Iya, ini jadi masalah. Jadi untuk menjadi polisi itu memang tidak gampang dan tidak untuk menjadi polisi yang sebenarnya yang harus betul-betul menegakkan hukum, tidak berpihak, tapi tidak juga bisa melakukan suatu vonis. Dia harus menyerahkan ini kepada pengadilan sebelum polisi. Nah, kita mengetahui bahwa ya polisi punya kekuasaan yang di Indonesia ya satu dikatakan polisi orang agak takut kan. Ya, karena dulu zaman dulu saya ingat waktu kecil itu selalu ditakuti anak-anak, awas ada polisi, kamu ada polisi. Nah ini jadi sejak dahulu itu sudah ada peringatan seperti itu, awas ada polisi. Padahal belum tentu polisi itu akan melakukan sesuatu. Iya, memang luar biasa ini apa ya. Sementara beberapa polisi sekarang menjadi nahkoda di Kuningan ini, KPK. Tapi aneh ya, masalah korupsi ini kan banyak orang bilang dulu 40% kata orang tuanya Prabowo, entah sekarang lebih dari itu. Alih-alih menekan angka korupsi, malah angka pajak yang sekarang ini lagi rame ini, efeknya kemana-mana terhadap penaikan PPN 12%, walaupun kalau di Australia lebih tinggi, tapi kan uangnya jelas kemana gitu. Bang Nuim, kalau ini cemana Bang Nuim lihatnya nih, Heng Hong urusan satu ini Bang? Ini masalahnya di Australia ini ada auditor. Jadi 1 sen pun kalau itu uang negara tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu jadi masalah. Jadi kita lihat di sini, misalnya di dalam di DPR Australia, di Parlemen Australia, ketika ada seorang anggota DPR mengembalikan uang jalannya kepada DPR karena dia mengatakan, saya telah berbuat kesalahan, tobat. Ya, itu tidak bisa. Itu sesuatu yang sangat dianggap sangat serius. Tidak bisa. Kamu harus jangan seenaknya, karena biar bagaimanapun uang itu dikembalikan. Tetapi kalau uang itu berada di kas DPR, itu kan nanti bisa, misalnya ada bunganya, ada sebagainya, menguntungkan DPR, menguntungkan rakyat kalau dia ambil. Jadi mereka harus hati-hati. Sangat hati-hati. Kalau sudah uang negara, itu sangat hati-hati. Itu betul-betul katanya harus dipertanggungjawabkan karena adanya auditor yang kadang-kadang kita melihat, ini auditor ini kok yang begitu-begituan. Tapi itu, kalau yang di kecil-kecil dibiarkan, maka ini akan menjadi besar. Tidak bisa. Biar 1 sen pun, kalau itu uang negara, itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi, dalam hal ini, pertanggungjawaban terhadap uang negara itu sangat penting. Karena apa? Itu bukan uang negara. Itu uang rakyat. Itu adalah uang rakyat. Jadi kita melihatnya ini keadaan, kita kadang-kadang mikir, bagaimana di negara saya ini ya? Kok misalnya Prabowo waktu menyampaikan pidato di luar negeri, bilang 25% anak-anak tidak benar gizinya. Jadi selama ini 10 tahun ini Joko Widodo ngapain kok dia dipuja-puja begitu kan? Sampai sekarang begitu, karena orang juga mengatakan dulu ada Super Semar, surat perintah 11 Maret. Ingat kan? Nah itu tidak dikirim, yang mengirimkan itu Soeharto, tapi yang menyampaikan kepada Soekarno adalah Basuki Rahmat, kemudian Yusuf, dan satu lagi pernah menjadi Pangdam, lupa saya, tapi tidak apalah, 3 orang ditugaskan. Ketika saya bertanya kepada seorang Ibrahim Aji, Allahyarhamu, ketika dia menjadi duta besar di London, saya kenal dekat. Saya bilang, kenapa Pak Aji bukan Soeharto? Nggak berani dia, karena berhadapan dengan Soekarno dia akan merasa ciut katanya. Saya juga begitu. Jadi kita ngirim orang ke sana. Nah, itu hebat Super Semar kan. Tapi kabarnya lebih hebat lagi kalau surat dari Solo. Ada surat dari Solo dikirim ke Jakarta, itu langsung presiden bisa datang ke Solo. Itu jadi keadaan sekarang ini kita juga masih ingin mengetahui apakah ini, kalau dari segi umur Prabowo lebih tua, ya kan? Prabowo lebih tua daripada Joko Widodo. Jadi kan kita punya hormat kan terhadap orang yang lebih tua dan lain sebagainya. Jadi orang Inggris mengatakan age before beauty. Usia itu lebih utama daripada ketampilan. Nah, jadi kenapa begitu langsung sowan sehingga orang bilang, apa ini, ada apa? Ini yang menjadi masalah, kok bisa sampai berkuasanya sampai begitu, sedangkan dia
sudah tidak lagi berkuasa, biasanya orang yang kehilangan kekuasaan itu ada di antara mereka yang kehilangan kekuasaan itu dikatakan post power syndrome, sindrome pasca berkuasa. Itu orang tuh payah dia, hidupnya agak sulit karena udah terbiasa berkuasa, tiba-tiba tidak lagi berkuasa, itu kadang-kadang agak sulit untuk menyesuaikan diri. Ini seakan-akan dia dielu-elukan terus, seakan presiden yang dipilih oleh rakyat pun akhirnya sowan ke sana, sowan. Jadi orang juga bertanya, ada apa yang terjadi sekarang ini di negara, di Republik Indonesia? Iya. Karena di situ, di luar negeri, Prabowo berani mengatakan 25% hidupnya tidak benar. Tapi di dalam negeri seakan-akan tidak berani mengatakan hal yang seperti itu. Padahal dia sudah mendapatkan mandat dari rakyat yang dikatakan Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Tapi kok ini yang jadi orang bertanya, kok ini bisa terjadi? Kemudian ya fufu fafa dan lain sebagainya dengan segala macam bahasa yang kurang kena, yang kurang sopan dan lain sebagainya, itu nampaknya ya bergulir terus. Orang membicarakan ibarat anjing menggonggong, kafilah berlalu, tidak ada masalah apa-apa. Jadi masih ada hal-hal yang menimbulkan pertanyaan. Bagaimana, kenapa misalnya pameran yang sedianya akan diselenggarakan di Jogja dibatalkan karena ada 5 lukisan yang tidak boleh diperagakan, dan orang apa ini, apa yang sedang terjadi sekarang ini? Bahkan ini kan baru, masih belum lama, kenapa ini bisa terjadi? Sementara ada yang juga yang mengatakan, aduh, ini kenapa sampai begitu banyak menterinya, dewan ini, dewan itu, kenapa mesti ada dewan ekonomi? Apakah ini atas permintaan dari Solo? Ini dia bukan Solo di waktu malam hari, bukan Bengawan Solo, bukan apa. Apakah ini ada permintaan dari Solo gitu? Apakah Solo masih mengatur begitu, cawe-cawe lah istilahnya? Ini kita tidak tahu, kita tidak tahu. Karena kalau kita lihat ketika menyampaikan pidato setelah pelantikan, wah luar biasa, menjanjikan sekali. Bahwa ini Prabowo menjanjikan akan tegas ketika kebusukan dimulai dari kepala ikan, dan memang itu orang kita mengatakannya begitu, tapi belakangan kelihatan mau dimaafkan aja lah dulu. Nah ini makanya saya untung sebelumnya tahun lalu saya buat tulisan tentang Muhammad bin Salman, bagaimana cara dia untuk mengambil kembali harta negara yang telah dirampas, yang telah dikorupsi oleh, termasuk Al-Walid itu yang orang terkenal, dan diminta kembali, kasih kembali. Tidak ada maaf bagi kamu, dikurung, dipermalukan dan lain sebagainya. Karena begini, uang yang telah diambil itu kan sekiranya uang itu dibiarkan beredar, itu kan bisa memberdayakan orang lain sesuai dengan suruhan zakat itu adalah kamu berikan kepada seseorang supaya dia bisa memberdayakan orang lain, dan orang lain itu memberdayakan orang lain, begitu kan artinya. Ini kamu kita taruhlah Rafael Alun dan lain sebagainya, kasus yang dikatakan oleh Mahfud Muhyiddin sekian ratus triliun juga seakan-akan tidak terdengar lagi, dan ini kan banyak ratusan triliun ini. Sekarang beredar juga tentang uang katanya yang dikeluarkan oleh pengembang yang membangun maksudnya pulau-pulau reklamasi dan lain sebagainya, itu dibagi-bagi dan sebagainya. Nah, mungkin itu barangkali yang dituju oleh Prabowo, kembalikanlah itu ada berapa puluh triliun, cobalah kembalikan, udah. Tapi tidak bisa kejahatannya dianggap sudah selesai dengan hanya mengembalikan hasil kejahatan itu. Tidak bisa. Itulah namanya perlu adanya hukum ya. Nah, Bang Nuim, di sisa waktu ini kan udah bincang kita di akhir tahun, Bang Nuim. Perjalanan setahun ini nampaknya memang penuh gejolak yang sangat-sangat luar biasa. Apa yang Bang Nuim lihat hikmah atau pendengar yang bisa membuat evaluasi diri, belum lagi masalah 10 juta kelas menengah kita hilang, merosot ke bawah gitu. Ini tambah lagi pajak di depan mata, ini luar biasa. Nampaknya kloker masjid pun banyak DKM pada mengeluh, ini kok berkurang ya, kenapa ini ya? Bang Nuim lihat apa yang terjadi. Tapi saya lihat bukan hanya di Indonesia, di dunia sedang terjadi permasalahan yang sedang bergulir ketika kata tidak sesuai dengan tindakan pun terjadi di berbagai negara. Bagaimana Bang Nuim? Tapi betul itu bukan 10 miliar kata, cuma 9,9 sih, tapi 10 miliar 9,9 kalau mau
Ya, masalahnya begini, karena negara-negara lain itu kebanyakan tidak suka menggembar-gemborkan kepada rakyatnya, kita bangsa yang kaya, kita SDA, sumber daya alam, sumber daya manusia, tidak digembar-gemborkan begitu. Jadi orang mulai gigit, lah kemana ini? Kalau memang negara kita ini kayanya nggak kira-kira, ini kemana ini? Katanya ada di Pik 2 itu, Pantai Indah Kapuk 2 itu ada dinding yang panjangnya 23 km atau apa tuh. Ini bagaimana ini? Mereka bertanya kan. Nah, ini yang membuat, jadi ya kadang-kadang penderitaan itu sudah menderita menjadi lebih menderita lagi karena kita terus-terusan dikatakan, kita negara hukum. Wah, ini yang luar biasa nih. Tidak ada di dunia ini barangkali satu bangsa atau satu pemimpin atau pemerintah yang bolak-balik. Kita negara hukum, kita negara demokrasi, kita negara yang kaya raya. Kalau kaya raya, kenapa ada stunting? Ini kan jadi masalah. Ini kan jadi masalah. Ini yang ini membuat kita mulai bertanya-tanya, kenapa ini bisa terjadi? Ini kalau sekiranya kita bukan, ini kalau orang di padang pasir bisa mengatakan, wah kenapa hidup saya? Ya kamu hidup di padang pasir, ya tahulah kayak apa padang pasir gersangnya. Ini yang dikatakan Soekarno, kamu lempar tongkat kamu, tongkat kamu itu tumbuh menjadi pohon. Kok saya jadi begini? Lah karena apa? Karena di Pik 2 itu katanya bisa jadi sawah, dijadikan rumah. Kemudian itu disebut sebagai proyek strategis nasional. Ya ini yang bikin kita. Jadi kadang-kadang kita terus berpikir, terus-terusan kita dininabobokan dengan harapan. Ini negara, kita bangsa yang kaya, kita negeri kita kaya raya, negeri kita begini, negeri kita begitu. Kita lalu kemudian bikin food estate, ya nggak jadi apa boleh buat. Padahal kata Soekarno, almarhum lempar tongkat bisa tumbuh. Ini ubi pun nggak tumbuh, jadi bagaimana? Nah ini kan semuanya bagian dari tantangan. Tapi kita juga harus adil, karena ini baru kan tanggal 20 Oktober. Serah terima, jadi baru hampir 2 bulan ya, hampir, saya sudah 2 bulan lah, 2 bulan hari, udah dikatakan, hari. Ya 40 hari, 40 hari itu penting karena Arba'in itu terutama katanya dalam budaya Arab itu penting sekali 40 hari, tapi kita belum lihat karena Pak Prabowo ini sedang sibuk berkunjung, bertandang ke luar negeri, memperkenalkan diri. Halo, saya Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia dengan wakilnya Mas Gibran. Ini orang jadi kalau orang di Libanon tentu dia senang kan karena Gibran itu nama pujangga yang sangat dielu-elukan di Libanon dan lain sebagainya. Jadi saya pikir bagi kita ya mau tidak mau kita terpaksa mengurut dada kata orang Medan. Kita mengurut dada tetapi tidak kehilangan optimisme karena sebagai Muslim kita tidak boleh kehilangan optimis. Kita tidak boleh. La tai'asu min rauhillah. Ini penting. Jangan sampai kamu putus asa. Segala yang terjadi itu mesti ada hikmahnya. Dan itu sesuai dengan hukum yang kodrat iradat. Itu sesuai. Kita harus memegang itu. Kita penting tidak boleh kehilangan. Karena jangan, Bang Ihsan tahu, ini di zaman Orde Lama, itu inflasi kita hampir tidak masuk akal. Hampir tidak masuk akal. Begitu tingginya inflasi kita. Sampai-sampai waktu Safruddin Prawira Negara menjadi Menteri Keuangan itu digunting. Uang dari Rp5 ke atas itu digunting. Dan dia yang membuat, kalau tidak salah, ORI. Uang Republik Indonesia. O-nya itu pakai ejaan lama. O jadi OE. Uang Republik Indonesia. Dia yang menciptakan rupiah. Itulah begitu kira-kira. Begitu. Pada waktu itu saking gawatnya keadaan. Tapi kan waktu itu kita baru mendapatkan serah terima kedaulatan dari Belanda. Tapi sejak itu kemana kemajuan kita? Kenapa kita terlambat terus dibanding dengan negara-negara lain yang ketika itu juga sama-sama bangunnya pada waktu itu? Nah ini yang barangkali perlu kita pertimbangkan karena bagaimanapun kita ini adalah negara yang masuk India. Habis India, Tiongkok sekarang. Tiongkok nomor 2 dari jumlah penduduk. Amerika nomor 3, kita nomor 4. Dan kita selalu mengatakan Indonesia emas, Indonesia emas, Indonesia emas. Bisakah kalau kita Indonesia emas dengan IQ bangsa kita ini masih, ya kalau bisa diterima itu statistik, masih begitu rendah? Nah ini yang harus dipikirkan. Makanya Prabowo barangkali dalam hal ini ingin agar siswa-siswi kita betul-betul bisa belajar dengan kuat kalau badan mereka sehat. Ya itu selalu dikatakan di dalam badan sehat itu semoga ada pikiran yang juga sehat. Kalau badannya tidak sehat, ya bagaimana dia bisa berpikir? Jadi
kita mendoakan dan kita tidak boleh putus asa. Ya, apa boleh buat? Kita harus bekerja terus dengan jujur. Biarlah orang lain kalau mau menggelapkan ini dan itu dan tidak akan dimaafkan. Karena jangan lupa, Bung Ihsan tentu ingat ya, bagaimana dengan pemaafan pajak, ingat kan? Iya. Teks dilakukan, tapi apa satu hasilnya kali, mana? 2 kali, entah mau yang ketiga kali. Masa bagaimana kejadian? Jadi seakan-akan kalau dimanjakan terus dengan pemaafan, orang tidak akan belajar karena nanti bagaimanapun kita akan dimaafkan kok, udahlah nggak jadi. Ini bahayanya pemaafan. Makanya saya waktu itu menulis tapi tidak tahu bahwa Prabowo akan mencanangkan suatu pemaafan. Saya menulis suatu kisah, contohnya Arab Saudi, bagaimana mereka menarik kembali. Dan ini bukan hanya Arab Saudi, Rusia pun pernah melakukan ini. Orang-orang kaya itu ditangkapi. Nah, tidak ada pengadilan. Kamu mau bebas, sebagian harta kamu serahkan kepada negara. Cina? Nah, itu Cina main tembak. Satu peluru. Dan di situ ada lelucon bahwa nanti peluru untuk menembak koruptor itu biayanya diminta dari keluarganya begitu. Ini kita ini heran karena begini, sebelum kita berpisah ini pada hari ini itu saya teringat ya, bagaimana kita punya dendam yang sangat luar biasa terhadap orang Yaman. Kalau saya baca terutama diaspora itu selalu seakan-akan keturunan Arab nih, mereka hanya mengambil itu dari pengejawen tahannya itu dari Habib Rizik. Ini begini. Tapi kita tidak pernah mau mengatakan sesuatu tentang Belanda yang jelas-jelas di mana-mana ada tulisan dilarang, verboden anjing dan pribumi. Kita tidak pernah merasa sakit hati begitu. Padahal orang yang bernama Raymond Turco Westerling, Turco itu karena dia lahir di Turki, dia ketika dilarikan, ada kelompok tertentu di dalam masyarakat kita waktu itu yang melarikan Westerling sehingga tidak dapat ditangkap dan lari ke Singapura, ditampung oleh seseorang di Singapura, kemudian dibawa ke Belanda dan Indonesia tidak pernah mengejarnya. Ketika dia memberikan ceramah di Belanda itu ditanyakan, kenapa kamu tidak tembak saja Soekarno itu? Jawabannya, saudara tahu berapa harga satu peluru, sebutir peluru? Sebutir peluru itu harganya 30 sen. Dan saudara tahu berapa harga Soekarno? 5 sen. Orang Indonesia nggak ada dendamnya begitu. Jadi ya inilah, kalau kita tidak benci kepada kejahatan, ini menjadi masalah. Ya, luar biasa. Bang Nuim, ini ada pendengar minta tambah kata bahasannya. Apa? Ini bahasan masalah ibu, kata Bang Nuim. Ini kan kita ini udah ibu kota kita entah yang mana sekarang, ibu negara pun yang mana, tapi kemarin hari ibu, Bang Nuim. Entah ya kenangan Bang Nuim terhadap ibu macam mana, mungkin bisa kasih nasihat atau ingatan buat para pendengar tentang ibu itu. Mungkin Bang Nuim bisa kasih sebuah hikmah gitu. Tafadhal Bang Nuim. Rasulullah SAW itu kan pernah ditanya, siapa yang paling dihormati? Ibu kamu. Siapa ibu kamu? Siapa ibu kamu? Sehingga dalam ayat Al-Quran itu jangan kamu mengatakan la taqul terhadap ibu. Sampai demikian. Karena ibu itulah yang telah mengandung kamu dengan segala ya tentu cobaan-cobaan sebagai seorang ibu dan lain sebagainya, yang melahirkan kamu dan itu semuanya menyusui kamu. Jadi dikatakan bahwa kalau kamu mencari surga, tidak usah mencari jauh-jauh. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu kamu. Artinya, kalau kamu durhaka terhadap ibu, sehingga dikatakan, kalau ibu kamu mengatakan, kau keluar dari agama Islam, jangan dibantah dengan kasar. Tapi jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Namun demikian, ini yang menjadi orang bertanya lah, ibu begitu tinggi harkat dan martabatnya. Karena Rasulullah itu tidak ingat ayahnya. Rasulullah SAW tidak ingat ayahnya. Karena begini, kalau boleh saya cerita sedikit, boleh. Menit berlebih. Rasulullah itu begini, ada yang mengatakan hampir tidak jadi dilahirkan. Lah kenapa? Karena pada hari ketiga setelah ayahnya Abdullah menikah dengan Aminah, itu ayahnya itu ditugaskan oleh kakek Rasulullah itu untuk membawa satu kafilah perdagangan keluar Mekah. Ya, karavan keluar Mekah.
Dan ketika dalam perjalanan kembali, singgah di Madinah, di sana wafat Abdullah, ayahnya. Jadi, pada hari ketiga itu, setelah pernikahan, di hari ketiga, jadi kemungkinan Rasulullah tercipta di dalam janin ibunya itu pada hari pertama, malam pertama, atau malam kedua. Jadi, waktunya singkat sekali. Sehingga Rasulullah SAW itu dengan ibunya itu sangat dekat. Dan ketika dia berusia 6 tahun, dibawa oleh ibunya ke Madinah. Nah, itulah takdir ya. Di sana ibunya wafat. Di situ dikuburkan bersama dekat dengan ayahnya. Ketika beliau berusia 6 tahun, ada satu cerita yang bagus sekali ditulis oleh seorang Muslim dari Kanada yang mengatakan waktu ibunya sudah sakit betul, lalu dia memanggil agar Rasulullah yang waktu itu berusia 6 tahun untuk datang ke pelukannya. Sambil melihat katanya ke biji mata Rasulullah yang besar, bulat, warna hitam. Ibunya berpesan, "Ya Muhammadun, kun rajula. Ya Muhammadun, kun rajula." Wahai Muhammad, ubahlah dunia ini. Nah, itu petuah ibunya itu kepada beliau pada usia 6 tahun. Ketika Rasulullah berusia 6 tahun. Jadi ibunya itu begitu sayang. Dan pesan yang diberikan ibunya itu sungguh sangat berat. Ya Muhammadun kun rajula. Kau ubah dunia ini. Tapi, nah ini dia. Tapi biarpun demikian, di dalam dalam Al-Quran, terutama surat An-Nisa 135, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dalam persoalan keadilan, kamu tidak bisa pilih kasih. Tidak bisa pilih kasih terhadap diri kamu, terhadap kedua orang tua kamu. Nah, begitulah dahsyatnya hak asasi manusia di dalam Islam. Itu yang saya pikir. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Dan atas ayah dan ibu kamu. Ini hebatnya di situ. Ibu itu dijunjung tinggi. Tapi kalau dia bersalah, ya dia tetap bersalah. Paling tidak dalam kesalahannya itu nanti Allah SWT yang akan menjadi hakimnya. Disitulah kita melihat keagungan seorang ibu. Jadi ibu itu bukan setahun sekali, tetapi ibu itu setiap saat. Jadi kalau hari ibu, kenapa mesti setahun sekali? Setiap saat adalah hari ibu sebenarnya, begitu kira-kira. Itu yang penting. Ya Allah. Maaf ya kalau ada yang tersinggung. Iya begitulah, Masya Allah. Terima kasih Bang Nuim. Closing statement Bang akan lebih lengkap lagi sebagai penutup kisah kita pagi hari ini. Kalau ada orang yang bertanya, saya baru membaca di Al Jazeera sebenarnya, ini mengatakan tentang ditemukannya tengkorak-tengkorak manusia di Flores itu yang tingginya tidak lebih dari 1 meter, mungkin 1 meter 20 senti. Jadi stunting kalau istilah sekarang ini stunting. Gitu. Rupanya itu ada. Di negeri kita di Flores itu sekian ribu tahun yang lalu, mungkin sekian juta tahun yang lalu, itu orang-orangnya kecil-kecil. Ketika mereka berhadapan dengan yang disebutkan Homo erectus itu yang besar-besar, mereka akhirnya hilang. Nah ini menarik ya. Jadi kalau asal manusia itu kecil, tapi kemudian jadi besar, apakah ini yang dimaksudkan oleh Al-Quran yang maha luar biasa? Dalam surat Nuh, ya, surat ke-14. Waqad khalaqakum atwara. Yang artinya sungguh dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan. Jadi tidak seperti ini, tidak seperti kita sekarang ini. Begitu pengertiannya kok ada di dalam Al-Quran. Saya juga heran, iya. Ini katanya Charles Darwin dari Inggris menceritakan tentang manusia itu dari ini berkembang menjadi ini, karena dulu ada apa yang manusia itu begini, lalu kok rupanya Al-Quran sebelum Darwin, jauh hari sebelum Darwin, di abad ke-7, kok sudah Allah SWT mengatakan dan kami ciptakan manusia itu bertingkat-tingkat. Artinya berbeda dari mulai awalnya begini. Ya itulah dia. Itulah Al-Quran. Perlu diteliti lagi barangkali. Tapi itulah kehebatan Al-Quran. Itu, Masya. Terima kasih Bang Nuim. Mudah-mudahan kita bisa memegang nilai-nilainya dan menjalankannya di Al-Quran tersebut. Sampai kita bertemu lagi di tahun depan ya? Belum ya? Masih ada satu lagi. Belum, masih ada satu lagi. Insyaallah. Syukran Bang Nuim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.